Ya, assalamualaikum teman-teman. Ya, di depan kita udah ada satu unit motor Honda Beat 2018 ya. Ini kita mau bikin konten ya. Apa kabar Honda Beat 2018? Kita mau lihat ya kondisinya sekarang itu seperti apa. Jadi kurang lebih ini motor udah berumur sekitar 6 tahunan ya dari 2018. Yang pertama mau kita bahas yaitu kondisi saat ini ya. Untuk motor ini misalnya tuh dari bodinya, kemudian dari kelistrikan atau mesin-mesin, kemudian ada part-part yang diganti atau belum gitu ya. Nah, lebih fokus ke situ dulu, nanti akan kita buat detailnya di video-video selanjutnya gitu ya. Nah, ini langsung aja lah ya kita menuju ke motornya. Oke, yang pertama kita mau lihat body-bodinya dulu teman-teman ya. Dari topeng depan nih, untuk warna merahnya saya kira dari penglihatan saya ini udah agak pudar ya. Jadi yang sebelumnya itu pas baru tuh kelihatan lebih glossy, lebih kilat gitu ya. Untuk warnanya sih kalau dari jauh tuh nggak kelihatan ya. Merahnya tuh tetap merah menyala juga teman-teman. Cuman kalau dari dekat aja tuh kelihatan ya. Udah agak pudar gitu warnanya. Nah, ini ada ceritanya ya, di bagian ini tuh lecet nih saya jatuh ya. Kalau saya pakai ini pas baru beli nih jatuhnya nih. Kalau nggak salah itu sekitar seminggu beli baru jatuh teman-teman, jatuh ke kiri nih ya. Jadi ini lecet. Sebelah sini juga ada lecet ya, tapi nggak banyak ya di sini. Kemudian di sini juga ada lecet nih di bagian besinya. Kemudian udah jelas kena di sini ya. Nah gitu teman-teman, sedikit cerita ya. Nah itu dari warna merahnya kurang lebih depannya juga sama teman-teman ya. Udah agak pudar gitu kalau dari dekat. Kemudian kalau warna putihnya juga sama teman-teman ya, tapi kalau warna putih nggak begitu kelihatan teman-teman. Cuman ini sebenarnya kalau di detailing gitu ya, pasti bakal bisa kilat kembali nih ya. Jadi gampang nih perawatannya sebenarnya. Cuman belum ada budget aja untuk detailing ya. Nah kemudian kalau di bagian lesnya ini juga agak pudar ya teman-teman, malah lebih ekstrim sedikit nih pudarnya untuk warna merahnya. Agak jauh ya beda ya daripada warna bodinya. Yang lesnya ini lebih cepat pudar ya. Kalau yang warna putih sama warna hitam ini nggak begitu kelihatan teman-teman. Jadi yang warna merahnya aja agak lebih pudar. Kondisi les bagian samping depan ini terlihat lebih baik ya daripada yang les di belakang ya. Ya, untuk warna body dan warna les itu overall masih sangat baik ya teman-teman. Dan untuk body sama lesnya ini juga masih bawaan pabrik ya teman-teman. Oke, yang kedua kita cek di bagian bodi kasar, bagian batok depan nih teman-teman ya. Jadi untuk bodi kasarnya juga sudah kelihatan aus ya. Jadi ini udah mulai bisa apa ya, kayak bisa dikerok-kerok gitu ya, kayak udah mulai terkelupas gitu teman-teman bodi kasarnya. Jadi ini udah warnanya itu udah supa teman-teman ya. Ini walaupun ditaruh kit ya sebentar aja gitu, waktu ditaruh kit tuh bakal bisa hitam ya. Cuman selang berapa lama setelah kena hujan kembali dia bakal kayak gini lagi teman-teman ya. Nah untuk di bagian tulisan-tulisan di sininya, tulisan-tulisan di tombol-tombol ini juga udah hilang ya. Jadi ini udah hitam semua, kecuali di bagian sini memang nggak kena sentuhan ya. Jadi dia masih tetap ada di bagian lampu sen. Di sini di klakson, lampu tembak juga sudah tidak ada tulisan-tulisan putihnya lagi. Sama ya di bagian tengah ini juga seperti itu. Nah, kemudian di bodi kasar hitam bagian belakang ya juga sama teman-teman, sudah supa ya. Ini sudah bisa dikerok-kerok teman-teman ya. Jadi seperti ini. Ini sengaja nggak saya taruh kit ya kemarin pas nyuci. Nah di bodi kasar yang paling parah nih di bagian sebelah sini ya, sebelah kanan bawah ini parah sekali. Ini sudah terkelupas semua ya hitamnya. Jadi ini pakai kit juga nggak bakal hilang teman-teman, kecuali diganti nih. Kalau diganti ini auto glowing kembali ya. Tapi kalau di bagian kakinya ini, tempat kaki itu masih apa ya, masih bagus lah ya,
masih bagus teman-teman, nggak kayak terkupas gitu ya. Oke, lanjut di bagian jok ini udah sobek teman-teman ya. Jok juga masih bawaan baru ya, dari baru. Kalau kondisinya nih kulitnya udah keras ya, udah mati gitu. Jadi kalau kita bawa agak lama gitu di jalan, itu pantat kita bakal panas teman-teman, bakal pegel gitu ya. Pokoknya udah kurang nyaman lah ya. Di bagian ini juga kalau hujan ya udah, ini basah teman-teman, bisa masuk air nih ya. Harus segera diganti nih sih. Ya, kesimpulannya untuk bodi kasar maupun bodi halus ya, ini masih bawaan pabrik semua, dan menurut saya ini masih sangat baik ya teman-teman, karena udah wajar juga ya, udah berumur 6 tahun. Ya, lanjut yang ketiga, kita ke bagian kaki-kaki. Ini di bagian ban depan ya. Nah, ini ban kedua ya, jadi ban baru udah diganti, ini ban keduanya teman-teman. Untuk ban depan itu memang jarang diganti ya, jadi lebih cepat habis ban belakang. Ini bisa dilihat ya di tahunnya nih, 2020 ya, kodenya 20 teman-teman ya. Jadi ini diganti tahun 2020 ya. Sampai sekarang masih kondisinya kayak gini teman-teman ya. Nah, kondisinya kayak gini, udah pecah sebenarnya ya. Sebenarnya ini udah layak diganti ya untuk posisi ban depan, karena jadi kurang safety teman-teman. Bagian depannya ini ya, di garisnya ini juga udah hampir rata lah ya. Dan ini yang bahaya udah pecah-pecah gini sih, udah expired sebenarnya. Jadi bannya ini diganti kurang lebih di tahun 2020 ya. Nah, itu kondisi kaki-kakinya. Dan untuk pelaknya juga masih bawaan, catnya masih bawaan, kondisinya seperti ini ya, udah agak pudar teman-teman ya. Untuk bagian cat pelaknya juga sama kayak bodi kasar motor ini, udah udah supak, udah keputih-putihan gitu teman-teman. Ini pakai kit itu bisa hitam ya, jadi setelah kena hujan baru kayak gini kembali ya. Nah, ini di bagian depan juga ada bekas insiden ya, masuk lubang, cuman nggak begitu kelihatan lah ya. Kelihatan nggak? Kalau di saya sih kelihatan bagian sini agak peot ya. Ini masuk lubang. Jadi yang belakang juga lebih parah. Yang belakang kan, depan belakang masuk tuh. Yang belakang lebih parah kondisinya, lebih kelihatan lagi. Nah, kalau di bagian shocknya ini juga udah pernah bongkar ya. Shocknya itu udah pernah dibongkar, waktu itu tuh sempat bocor ya, jadi sekali aja nih dibongkar. Tapi saat ini sih kondisinya udah kurang enak ya, jadi kayak mati gitu shocknya, entah karena olinya ya. Perlu diservis sih sebenarnya ini. Untuk di bagian shock ya, untuk bagian garpunya ini perlu diservis. Di bagian lahar-lahar lehernya juga kayaknya perlu diservis ya, udah oglak gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ke kaki belakang nih, roda belakang ya. Ini yang saya bilang tadi, untuk bagian belakang nih bekas insiden masuk lubangnya ya, itu lebih kelihatan peotnya. Cuman segini aja, yang lainnya masih aman ya, termasuk badak sini ya. Untuk bagian peleknya ya sama ya, sama seperti bagian depan, udah supak, udah keputih-putihan gitu. Ini kalau dicat bisa cakep kembali ya. Ban belakang ini juga udah diganti sekitar 3 kali ya, sekitar 3 kali. Ini ban yang ketiga berarti ya. Ini tahun 2022 ya digantinya, sampai sekarang masih lumayan lah, masih lumayan bisa dipakai ya. Walaupun ini ukurannya agak kecil ya, ini salah beli kemarin itu, merek FDR. Cakep juga nih teman-teman, untuk teman-teman yang mau pakai FDR nih ya. Tahan ini, pokoknya belum ada riwayat kena paku sih ini ya. Oke, lanjut yang keempat, kita ke bagian permesinannya ya. Nah, untuk mesin Honda Beat ini sendiri belum pernah dibongkar ya. Untuk mesin, untuk CVT itu saya lupa udah beberapa kali ya. Untuk CVT itu wajar, pemakaian wajar, pembongkaran wajar ya.
penggantian wajar untuk CVT. Saya lupa udah berapa kali. Kemudian di bagian ini sih yang agak menyulitkan saya waktu itu ya, di bagian injeksinya kalau nggak salah sensornya udah pernah diganti, itu berebet gitu ya. Ya itu faktor ini juga ya, faktor bensin yang kita isi juga teman-teman. Kadang-kadang bensinnya itu kualitasnya nggak tahu ya, kurang baik atau gimana ya. Jadi bisa merusak injeksi ya, di bagian injeksinya. Jadi throttle bodinya juga itu harus diservis ya teman-teman. Karena dari teman-teman juga ya, ada yang baru-baru Honda baru itu terkendala berebet ya. Ada kemungkinan tuh minyaknya bermasalah ya, dan bisa kena injeksinya gitu. Nah ini sih udah layak diganti ya, di bagian kipasnya ini tuh udah oblak ya, udah patah bautnya nih, baut di bawah ini udah patah ya. Jadi ini ganti ininya aja sih, tinggal dipasang ya, mudah-mudahan bisa kita ganti nanti teman-teman. Nah ini di bagian tempat kakinya ini udah aus ya, karetnya sudah mati, ada bekas jatuh juga ke kanan. Saya ingat ada jatuh ke kanan juga sekali pas habis door smear malah ya. Nah kemudian di pengeriman motor ini ya itu masih aman ya, cuman udah agak kurang ya, harus diservis sih untuk rim depan dan rim belakangnya kurang pakem, harus diservis. Oke lanjut di perlampuan ya. Perlampuan untuk lampu utama depan ini udah pernah ganti ya berapa kali ya, kok kayak putus gitu. Dan ini rumahnya juga udah oblak ya, rumah lampu depannya udah oblak teman-teman. Jadi baut di bawah ini udah patah ya, nggak tahu lah efek pemakaiannya. Kemudian tuh lampu sen ini masih aman ya, masih bawaan pabrik nih. Lampu sen depan kanan kiri masih bawaan pabrik ya, tapi berbeda ceritanya sama lampu belakang ya. Lampu belakang ini udah lama mati ya, lampu belakang ini juga belum pernah diganti, bawaan baru, sekarang kondisinya mati ya, putus. Tapi untuk lampu sen masih menyala dua-duanya, masih bawaan dari pabrik ya. Lanjut ke bagian dashboard, mungkin tadi terlewat ya. Untuk bagian dashboard ini kita coba nyalakan dulu aja ya, kita coba nyalakan dulu gimana tampilannya. Oops. Nah masih mantap ya, masih mantap teman, masih bawaan semua. Nah ini kilometernya udah 100.000, udah reset kembali. Kemudian sekarang udah 8.673 ya untuk sekarang kilometernya. Jadi total motor ini sudah menempuh jarak 108.600an ya, mantap. Jadi bedanya teman-teman kalau kilometernya itu udah terreset, dia pas ntar kita matikan kembali ya teman-teman, jadi tahu ya, mungkin ada yang belum tahu. Nah 000888 1, nah ada min 1 min gitu ya tadi ya kodenya ya, itu tandanya udah 1 kali 100.000 ya, udah melewati 1 kali 100.000. Ini udah kilometer baru 8.000 sekarang ya. Oke teman-teman, terakhir lanjut ke kesimpulan ya. Untuk bagian permesinannya saya kira bisa dibilang motor ini badak teman-teman ya, karena mesinnya itu masih aman-aman aja sampai sekarang, belum pernah dibongkar, belum pernah bermasalah ya, kecuali di bagian injeksinya teman-teman ya. Di bagian injeksinya kalian harus lebih perhatian, lebih sering diservis gitu ya, karena kemarin masalah yang paling agak susah ini kemarin di bagian injeksinya, sensornya itu harus diganti. Kemudian di bagian saringan minyak yang ada di dalam pompa minyaknya, yang ada di dalam tangki minyak itu udah minta ganti, kalau nggak salah kemarin tuh 600.000-an ya, udah sama ongkos pasangnya itu di Ahas ya, bengkel resmi, 600.000-an teman-teman. Jadi kalau motor kalian tuh yang berebet gitu, rata-rata Honda itu sih masalahnya. Kemungkinan besarnya itu di bagian sensor injeksi yang ada di sini, sama ini ya, sama pompa bensin yang ada di tangki minyak, di dalam tangki minyak ya, gitu teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di
kolom komentar aja ya, kita sharing-sharing. Untuk teman-teman yang masih pakai Honda Beat 2018, bisa coba sharing-sharing juga di kolom komentar, cerita apa aja boleh ya. Kemudian untuk teman-teman yang cari motor second, Honda Beat 2018 ini bisa menjadi salah satu pilihan ya. Karena untuk mesin sih saya bisa bilang ini motor badak ya. Untuk kerangka juga dia belum SAF ya. Kalau SAF ya bukan nggak bagus ya, bagus juga, ringan ya. Tapi masih jadi perdebatan aja gitu teman-teman ya. Ya tergantung teman-teman lah menilainya seperti apa gitu ya teman-teman. Kalau saya sih tetap, kalau ada uang sih tetap beli juga ya, karena yang stylo 160 itu lumayan menarik teman-teman ya. Oke, mungkin video kali ini segitu aja teman-teman. Silahkan sharing-sharing di kolom komentar ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.